Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau berbagi pengalaman cara aku menetaskan dan merawat baby iguana. Nah, jadi ketika kalian pengen menetaskan telur iguana, hal pertama yang harus teman-teman persiapkan itu adalah alat dan bahan untuk inkubasi. Nah, alatnya apa aja? Nah, untuk pengalaman aku sendiri, aku menggunakan box kecil yang bisa kalian beli di toko-toko pecah belah. Kemudian aku pakai kardus, jadi boxnya aku masukin kardus. Nah, jadi gini teman-teman, untuk media inkubasinya aku menggunakan vermiculit dan perlit. Nah, si vermiculit ini aku rendam dulu di air biar dia basah, kemudian aku peres menggunakan kail agar si airnya ini hilang, karena aku cuma butuh kelembapannya aja. Aku nggak pengen si media ini basah kena air, karena ketika medianya berair itu akan menyebabkan si telur iguana ini cepat berjamur. Nah, jadi untuk bagian bawah aku menggunakan vermiculit yang aku basahin air tadi, yang sudah aku peres dengan menggunakan kain. Aku taruh di bagian bawah, terus bagian atasnya aku pakai perlit saja. Nah, si perlit ini nggak usah dikasih air, jadi dia biar kering aja, biar telurnya nggak basah gitu. Nah, aku memakai wadah box aja. Nah, si box ini aku kasih lubang-lubang sedikit buat sirkulasi udara, karena nanti di luar boxnya aku kasih gelas yang berisi air untuk menjaga si kelembapan ini juga. Karena ketika kita mengandalkan si vermiculit yang lembab tadi, itu dalam jangka waktu 3 bulan itu menurut saya masih kurang. Makanya kita perlu menambahkan air dalam gelas untuk menjaga kelembapan si di dalam box itu tadi, box inkubasinya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan bahan-bahan inkubasi tadi? Waktu yang tepat adalah ketika teman-teman sudah melihat atau memantau iguana teman-teman kawin. Biar apa? Biar teman-teman itu tidak terlambat ketika si iguana udah bertelur tapi teman-teman belum siap semua. Itu akan susah sekali untuk mendapatkan media-media itu, karena ya mungkin ketika rumah teman-teman ini dekat dengan toko-toko yang menyediakan media-media inkubasi, ini mungkin bisa terjangkau ya. Cuma ketika rumah teman-teman jauh dari toko-toko yang menyediakan media inkubasi, itu kan pembeliannya harus lewat online. Nah, ini pengirimannya biasanya 2-3 hari. Nah, ini yang akan jadi masalah. Jadi sebaiknya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum teman-teman iguana teman-teman bertelur. Untuk waktu penetasannya itu sekitar 70 hari sampai 90 hari. Nah, sebaiknya itu sekitar waktu 1 bulan itu teman-teman harus cek dulu apakah ada telur yang sudah berjamur atau telur-telur yang rusak. Itu teman-teman harus segera mengangkat telur itu agar si jamur yang ada di telur yang rusak itu tadi tidak merambat ke telur-telur yang sebenarnya masih bagus gitu. Jadi sebaiknya ketika waktu inkubasi sebulan itu teman-teman harus mengecek apakah telur-telur semua masih bagus. Kemudian yang jelek diambil, setelah itu ditutup kembali. Nah, ketika waktu 2 bulan itu teman-teman harus cek lagi apakah telur-telurnya masih aman atau tidak. Ketika masih aman, tutup kembali. Nah, ketika sudah sampai di usia inkubasi 70 hari itu teman-teman cek kembali apakah sudah mulai menetas atau belum. Ini indikasi telur iguana mau menetas, itu dia ditutup boxnya itu berembun.
ketika sudah mulai berembun, ini mungkin 3 sampai 1 minggu, itu telur-telur iguana udah mulai menetas. Ini alhamdulillah sudah umur 1 mingguan iguana aku ini sehat semua. Aku cuma kasih makan kangkung. Jadi karena size-nya masih kecil segini, aku kangkungnya itu dipotong-potong pakai gunting biar ukurannya ya kurang lebih mungkin 5 milian, sekitar 5 mili. Agar apa? Karena iguana ini kan masih kecil. Ketika dikasih makanan yang besar itu dia akan susah memakannya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran mulut si iguana ini. Kita potong-potong kangkungnya. Dan ini buat teman-teman ya, ketika iguana itu merasa dingin atau suhunya dingin, itu nafsu makannya akan berkurang. Jadi usahakan teman-teman itu setiap pagi dijemur seperti ini, dijemur agar si iguana ini terasa hangat terus. Karena ketika suhu tubuhnya hangat, itu secara tidak langsung akan meningkatkan nafsu makan si iguana ini sendiri. Juga cahaya matahari ini mengandung salah satu sumber vitamin D3 yang bagus untuk iguana atau kadal-kadal yang lain untuk menghindari terjadinya penyakit MBD. Nah, MBD itu apa? Kalian teman-teman bisa cari sendiri di internet, karena aku nggak bisa menjelaskan secara langsung di sini di video ini. Jadi silakan teman-teman cari sendiri. Nah, untuk menjaga kehangatan si suhu iguana ini sendiri, ketika di dalam ruangan teman-teman bisa menggunakan lampu penghangat. Mungkin tidak perlu full 1 harian pakai lampu, bisa karena paginya dijemur, itu mulai menggunakan lampu itu ketika jam 9 pagi sampai jam 11. Terus habis itu mungkin bisa dimatiin dulu lampunya dan nyala lagi jam 2 sampai jam 8 malam. Atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Intinya ketika iguana ini dikasih makan, itu lampunya harus nyala agar si suhu tubuh iguana ini hangat, agar dia nafsu makannya bisa baik. Oh iya, satu lagi, si iguana ini mungkin teman-teman ada yang gini. Jadi biasanya aku tuh selalu kasih tempat minum buat si baby iguana ini. Nah, si iguana ini biasanya tuh jarang sekali minum. Bahkan aku sendiri nggak pernah lihat si iguana ini minum. Cuma aku tetap kasih tempat minum agar apa? Agar menjaga kelembapan si iguana ini. Jadi walaupun mungkin iguana ini nggak minum, aku tetap kasih tempat minum agar menjaga kelembapan di dalam box tempat iguana ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku bagikan di video ini. Mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.